Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi anak-anak silakan siapkan buku, kemudian alat tulis, dan kemudian nanti kalian meringkas semua materi yang Bapak berikan. Setelah kalian meringkas, hasil ringkasannya nanti silakan kalian kirim pada link yang sudah tersedia. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Perhatian penjelasan dari Bapak mengenai surat lamaran pekerjaan. Baiklah, yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Mulai surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan, sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan. Kemudian bagaimana cara menulis surat pekerjaan? Penulis surat lamaran kerja sebaiknya memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut. Jika ditulis tangan, tulislah sendiri di atas kertas bergaris atau folio. Jika diketik, gunakan kertas HVS dengan jarak pengetikan 1 spasi. Bersih, tidak boleh ada coretan, bekas hapusan, tip X, dan koreksian. Sapaan yang digunakan dalam surat lamaran kerja yaitu Bapak atau Ibu. Tidak boleh menggunakan kata saudara atau Anda. Pelamar menggunakan kata saya, tidak boleh kami, karena yang menulis surat lamaran kerja adalah diri kita sendiri. Kemudian bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran pekerja terdiri dari tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat dalam surat lamaran kerja ditulis di pojok kanan atas. Nama tempat dengan tanggal surat dipisah menggunakan tanda baca koma. Penulis, tempat, dan bulan diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Pati 17 Juli 2020. Kemudian perihal surat atau hal. Perihal surat diikuti tanda titik 2. Penulisan isi perihal tanpa diikuti tanda baca. Penulisan perihal tidak perlu diikuti lowongan yang dimaksud. Perihal atau hal yang ditulis di sebelah kiri atas sejajar dengan tempat dan tanggal surat. Contoh, penulisan yang tepat. Hal, titik 2, lamaran kerja. Keterangan penulisan huruf L menggunakan kapital, huruf K menggunakan huruf kecil. Penulisan yang salah. Hal, titik 2, lamaran kerja sebagai teknisi. Tadi dijelaskan kan tidak boleh mengikuti lowongan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, hal lamaran kerja. Di situ L besar dan K besar. Kemudian lampiran. Fungsi lampiran adalah untuk menginformasikan
bahwa surat lamaran kerja tersebut disertai dengan dokumen penting lainnya. Kata lampiran tidak perlu ditulis jika memang tidak ada dokumen yang ikut disertakan dalam surat lamaran kerja. Penulisan kata atau lampiran diikuti dengan tanda baca titik 2. Jumlah berkas lampiran ditulis dengan huruf bukan dengan angka, tanpa diakhiri tanda baca. Penulisan lampiran ditulis di bawah kata perihal atau hal. Contoh, lampiran titik 2 1 berkas. Di sini kalau memang berkasnya hanya 1. Kalau misalnya lebih dari 1 bisa ditulis 5 berkas, 6 berkas atau seterusnya. Keterangan penulisan huruf S menggunakan kapital. Alamat surat. Alamat surat berisi pejabat yang dituju, disertai alamat penerima. Surat penulisan alamat surat memiliki tata cara sebagai berikut. Diawali singkatan YTH yang terhormat. Kata sapaan bapak atau ibu dapat digunakan jika diikuti nama orang. Tidak boleh menggunakan kata saudara, Anda, atau kamu. Gelar akademik dan pangkat dapat dicantumkan jika diikuti nama orang. Jika jabatan dicantumkan, kata sapaan bapak atau ibu tidak perlu digunakan. Penulisan PT atau CV tidak diikuti tanda baca titik. Kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Kata nomor pada jalan tidak perlu ditulis karena mubazir. Kode pos ditulis sebagai penulisan nama kota. Akhir baris, alamat tujuan tidak diikuti tanda baca titik. Ini contoh penulisan alamat surat lamaran kerja. Penulisan yang tepat yaitu YTH HRD PT Evercost Teknologi Indonesia, Jalan Kawasan Industri BSB 15 Semarang. Kemudian penulisan yang salah kepada YTH HRD PT Evercost Teknologi Indonesia, Jalan Kawasan Industri BSB nomor 15 Semarang. Penulisan yang salah itu banyak diikuti tanda baca titik sehingga kurang tepat. Kemudian untuk salam pembuka. Untuk mengawali komunikasi kita perlu mengucapkan salam pembuka. Cara penulisan salam pembuka sebagai berikut. Ditempatkan di pias kiri surat. Diawali huruf kapital pada kata pertama. Diawali huruf kecil pada kata kedua. Diakhiri tanda koma. Contoh, dengan hormat. Di situ sudah ada penjelasan salah, benar, dan salah. Seperti itu untuk salam pembuka. Untuk surat lamaran kerja, salam pembuka secara umum. Kemudian isi surat lamaran kerja. Informasi yang umum terdapat pada isi surat lamaran kerja adalah sumber informasi lowongan, identitas atau deskripsi singkat, kelebihan pelamar kerja opsional ditulis jika mempunyai kelebihan. Contohnya, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dimuat di Harian Kompas 15 Juli 2020. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja sebagai teknisi. Dengan ini saya nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, kemudian telepon. Saya mampu. Di situ merupakan akan memasuki kelebihan yang ingin kalian tunjukkan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 4x6 2 lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi surat keterangan, fotokopi sertifikat. Di sini hanya contoh, hanya sekedar contoh jika kalian melamar kerja.
cermati apa saja yang perlu dilampirkan. Masing-masing perusahaan itu tentu berbeda. Kemudian kalimat penutup. Kalimat penutup dalam surat lamaran kerja biasanya hanya berupa kalimat pendek. Contoh, demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Salam penutup. Cara menulis salam penutup ditempatkan di bias kanan surat. Diawali huruf kapital pada kata pertama, diawali huruf kecil pada kata kedua, diakhiri tanda koma. Contohnya, hormat saya, kemudian tanda tangan, terus nama terang. Jadi kalimat penutup dan salam penutup itu berbeda, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar pada channel ini. Jadi untuk bagaimana menulis contoh surat lamaran pekerjaan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, dan jangan lupa diringkas karena sebagai tugas. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.